Salam sehat, sukacita bisa berjumpa dengan saudara. Shalom, Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang kekal dan sempurna. Terima kasih Tuhan masih bisa berjumpa dalam renungan yang singkat ini. Mari kita berdoa sama-sama saudara-saudara. Terpujilah Engkau Tuhan, buat kami masih bisa berjumpa hari ini dalam renungan yang singkat ini dari pengajaran tempat perkemahan bangsa Israel. Biarlah kami mendapat pengajaran berkat dari tempat perkemahan yang ketujuh ini pada Gurun Sin. Terpujilah Engkau Tuhan, jamah setiap hati kami, pikiran kami, roh kami, supaya kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kemarin saya tidak sempat tayang karena saya berada di Kota Kudus, Jawa Tengah untuk pelayanan, dan baru tiba tadi pagi, dan hari ini saya bisa membuat renungan kembali. Ini adalah tempat perkemahan yang ketujuh, yaitu Padang Gurun Sin. Dari serangkaian 42 tempat perkemahan bangsa Israel selama mereka di padang gurun 40 tahun. Mari sama-sama kita buka Bilangan 33 ayat 11. Mereka berangkat dari Laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Haleluya. Jadi padang gurun Sin ini adalah tempat perkemahan yang ketujuh. Arti padang gurun Sin ini adalah belukar berduri. Belukar berduri, tanah berawa atau tanah liat. Dan padang gurun Sin ini berada di sebelah tenggara padang gurun Syur, antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka tiba di padang gurun Sin ini setelah 1 bulan, yaitu pada tanggal 15. Sebelumnya mereka juga berangkat tanggal 15 dari Mesir. Sebelum kemudian mereka tanggal 15 juga tiba di padang gurun Sin ini. Dan apa yang terjadi di padang gurun Sin ini, saudara, yaitu mereka diberikan makanan mana. Jadi setelah mereka 1 bulan berjalan, tiba-tiba mereka mulai menyadari bahwa makanan bekal mereka mulai habis. 1 bulan. Dan mereka berpikir bagaimana caranya mereka mendapatkan makanan dalam hari-hari ke depan. Bagaimana Tuhan memberikan makanan. Mereka di situ tidak bertani, tidak bercocok tanam. Mereka berpikir bagaimana caranya Tuhan. Dan mereka akhirnya mencobai Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Nah, mari kita membuka Keluaran 16 ayat 1-3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Dan mereka berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saudara, ini adalah perkataan-perkataan yang sangat pedas, sangat menyakitkan, sangat berduri. Seperti arti daripada gurun Sin ini, saudara. Dan memang di situ mereka mencobai Tuhan. Jemaat Tuhan mencobai Tuhan dengan berkata seperti Mazmur 78
ayat 18, 19 dan 20. Saya bacakan buat saya dan saudara. Mazmur 78 ayat 18, mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpencar air dan memanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Wah, ini suatu pertanyaan, suatu perkataan yang pedas, ya. Mereka telah menyaksikan bagaimana Allah memimpin mereka. Mereka telah menyaksikan bagaimana Allah membuat tulah dan memimpin mereka melewati laut berau dengan mujizat yang luar biasa. Masih mereka bersungut-sungut kepada Allah, mencobai Tuhan dengan berkata, dapatkah Allah menyediakan makanan mereka di padang gurun ini? Memang kalau kita berpikir, saudara, bagaimana caranya Allah menyediakan makanan 2 juta lebih orang di padang gurun setiap hari, dan mereka belum tahu sampai ke depannya itu mereka berapa bulan di padang gurun, berapa tahun mereka belum tahu. Maka mereka bertanya, sanggupkah Allah menyediakan makanan bagi mereka? Walaupun perkataan mereka sangat berduri, saudara, tajam, ya, karena mereka adalah orang-orang yang masih dalam mental budak, saudara. Jadi perkataan mereka sangat menyakitkan Musa dan Harun. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Akhirnya Allah memberikan kepada mereka roti, makanan manna dari surga, yang turun dari surga setiap hari bisa diambil. Setiap hari bisa diambil untuk dimakan pagi, siang, dan petang, saudara. Mereka bisa memakan dengan kenyang, saudara. Dan mereka memang cuma bisa mengambil secukupnya, karena itu perintah Tuhan. Kalau kita membaca tentang mana ini, bagaimana turunnya, bagaimana cara mengambilnya, bagaimana memakannya, kita belum membaca di Keluaran 16, saudara. Di sana kita belum baca. Dan saudara, akhirnya Tuhan memelihara mereka dengan mana selama mereka di padang gurun. Dan apa artinya mana ini bagi kita? Mungkin bagi orang-orang di perjanjian lama atau perjanjian baru pada awal-awal Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka belum memahami tentang mana ini. Sampai Tuhan berikan pengertian mana ini secara tegas kepada mereka. Jadi coba mari kita memahami mana ini dari perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 6 ayat 47 sampai 51. Saya bacakan buat kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara, saya menggarisbawahi perkataan firman Tuhan ini menjadi patokan kita untuk memahami kata-kata selanjutnya, yaitu tentang mana dari surga, kemudian tentang daging dan darah Yesus yang kita makan dan kita minum, yang diperintahkan Tuhan dalam firman ini. Dan mari kita sekali lagi kita akan mengerti dengan kalau kita kembalikan semuanya kepada firman Tuhan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Selanjutnya ayat 48, akulah roti hidup. Ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan
dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya. Jadi nenek moyang bangsa Israel telah memakan mana di padang gurun dan mereka mati. Tetapi Yesus berkata, Dia adalah mana, yaitu roti yang hidup dari surga. Siapa yang makan roti ini, dia tidak akan mati, dia akan hidup selama-lamanya. Tetapi roti yang dimaksudkan dari Yesus ini ialah tubuhnya sendiri. Sehingga setiap orang yang memakan dagingnya Tuhan Yesus akan kuberikan hidup kekal. Ya, jadi memang perkataan ini sangat keras, saudara. Bagaimanakah seorang disampaikan dengan firman ini, siapa yang memakan daging, ya, dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini, dia akan memiliki hidup kekal. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia hidup hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Nah, sekali lagi, semua perkataan ini roti dari surga, roti tentang daging Yesus Kristus adalah daging Yesus Kristus adalah kita maknai dari firman Tuhan, yaitu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sebab siapa yang memakan daging Tuhan Yesus ini adalah roti ini, dia memiliki hidup yang kekal. Dan mari selanjutnya kita membaca lebih jauh lagi, memahami lebih jauh lagi dari Yohanes 6 juga, tetapi ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi sekali lagi saya bacakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, inilah perkataan Tuhan Yesus. Memang sangat keras perkataan ini, sehingga tidak bisa diterima oleh murid-murid saat itu. Banyak murid yang meninggalkan dia. Mereka pikir mereka boleh hidup kekal dengan cara memakan daging dan minum darahnya Yesus, yang disebut sebagai roti yang hidup dari surga. Saudara, ternyata kita saat ini boleh memahaminya dengan sempurna. Ternyata Tuhan Yesus itu bicara tentang darah, tentang tubuhnya, darahnya yang tercurah bagi kita, menjadi penembusan bagi kita, saudara-saudara. Sehingga apabila kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang diartikan di pengertian kita memakan darah dan dagingnya untuk masuk dalam kehidupan kita, itu artinya kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena kita percaya kepadanya.
maka saya dan saudara yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Dia telah mati bagi kita, darahnya tercurah bagi kita, tubuhnya diserahkan menjadi korban bagi kita, supaya kita yang binasa ini memperoleh hidup yang kekal oleh karena tubuh dan darahnya yang sudah menjadi korban bagi kita, menjadi penebusan bagi kita. Sekali lagi, sehingga kalau kita makan daging dan minum darahnya, itu artinya kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita memiliki hidup yang kekal. Perkataan Yesus itulah perkataan roh dan hidup yang belum bisa mereka mengerti. Tetapi bersyukur kita saat ini kita belum mengerti. Orang-orang yang sudah percaya kepadanya diberikan pengertian yang luar biasa bagi kita. Terima kasih Bapa di sorga. Akhirnya saudara, kita memahami dengan cara yang luar biasa. Akhirnya kita setiap minggu, setiap bulan kita makan roti dan anggur yang merupakan lambang dari tubuh dan darah Kristus. Jadi memang luar biasa pengertiannya. Sehingga kalau kita makan roti dan anggur ini, kita memperingati, memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang kedua kali. 1 Korintus 11 23-25 berkata seperti ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti dikatakan inilah tubuhku. Pada saat kita melakukan perjamuan kudus, saudara, kita makan roti. Kemudian juga ayat 25 dari 1 Korintus 11, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini sebagai setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, ada roti, ada cawan perjanjian baru yang berisi anggur, melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kita makan dan kita minum. Di saat itu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat, dan memberitakan kematiannya sampai Dia datang kedua kali. Saudara, 1 Korintus 11:26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Kami mendapat pengertian yang luar biasa dari tempat perkemahan yang ketujuh, padang gurun Sin, di mana Tuhan memberikan makanan manna dari surga buat mereka. Dan ternyata itu adalah menggambarkan, menunjukkan pribadi Tuhan Yesus yang turun dari surga sebagai roti yang hidup. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai roti yang turun dari surga, karena sudah menyerahkan, mengorbankan dirinya mati di kayu salib, dengan tubuh dan darahnya berkorban bagi kami, supaya setiap orang yang menerima diberikan kuasa untuk boleh hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat renungannya buat kita semua. Biar kiranya memberkati kita. Haleluya. Amin.